Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2024 pada LPTK UIN Salatiga. Perkenalkan, nama saya Hayu A'la Aslami, Guru Agama Islam di SD Negeri Noborejo 02 Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2024 dengan mengambil tema Hidup Damai dengan Saling Memaafkan. Subtema Perilaku Memaafkan. Silahkan simak video pembelajaran yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran mulai, alat tulisnya masukkan ke dalam laci terlebih dahulu. Jadi mejanya bersih. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Evan, silahkan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Untuk membangun rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan satu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Siap? Siap. Yo, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Setelah itu, apakah ada yang tidak berangkat? Tidak. Berangkat semua ya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Apakah tadi ada yang datang terlambat? Tidak. Alhamdulillah. Murid-murid kelas 6 semuanya disiplin dalam waktu, tidak datang terlambat ke sekolah. Anak-anak siap belajar untuk hari ini? Siap. Sudah semangat ya? Siap. Harus semangat, karena dengan semangat belajar kita akan meraih cita-cita, meraih kesuksesan. Jadi jangan lupa untuk belajar sepanjang hayat. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang Asmaul Husna. Berapa Asmaul Husna yang kita pelajari minggu kemarin? 4. Apa saja yang pertama? Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad. Nah, bab yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang saling memaafkan. Maaf dan memaafkan. Kira-kira salah satu teladan dari Asmaul Husna yang apa kalau memaafkan itu? Aku. Al-Afu. Jadi pembelajaran yang lalu masih berkesinambungan dengan pembelajaran yang hari ini kita akan pelajari. Karena tadi temanya tentang saling memaafkan, pertanyaannya adalah, pernahkah kalian melakukan kesalahan? Pernah. Kalian menyesali kesalahan tersebut atau tidak? Ya.
Ketika menyesali perbuatan tersebut, apa yang kalian lakukan? Meminta Iya, maaf. meminta maaf. Pernahkah kamu memaafkan seseorang? Pernah. Bagaimana rasanya? Sudah memaafkan dan juga meminta maaf? Nah, damai, lega. Hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang sikap saling memaafkan dengan model pembelajaran problem based learning. Sudah pernah dengar? Belum. Problem based learning, nanti ada suatu masalah, kalian akan memecahkan masalah tersebut dengan cara berdiskusi dalam satu kelompok. Ya. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa kita harus mempelajari sikap pemaaf ini? Oh, kalau tidak memaafkan nanti masuk neraka. Terus bagian sini, Miza, kenapa kamu harus memiliki sikap pemaaf? Ya, biar hidup tentram. Bagian sini, Naila? Bisa disukai banyak orang. Sudah tahu ya berarti. Nah, jadi sikap pemaaf ini sangat penting. Di agama Islam diajarkan dengan sikap pemaaf. Biar hati kita apa? Adem, ayem, hidup tenang, tentram. Paham ya? Berarti kenapa kita harus mempelajari materi ini? Nanti kita akan mempelajari 3 macam ini. Menyebutkan arti, menjelaskan adab atau tata cara, dan yang terakhir adalah bagaimana perilaku pemaaf ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian berantem dengan teman kalian? Sering ya. Dari sini kita tahu pentingnya minta maaf dan memaafkan supaya hati kita tetap tenang dan hubungan pertemanan kita semakin baik. Di sini Bu Ayu punya suatu film pendek atau cuplikan salah satu perilaku sikap saling memaafkan. Dari masalah ini nanti kita akan mencari solusinya. Bukan untuk berkelahian, bukan untuk cari lawan, tapi cari kawan. Ingat, solidaritas kita sahabatan. Teman bermain kasar, ngomongin, jangan malah ribut. Kita ini adalah saudara, satu sama lain. Sekarang kalian damai dan jangan berkelahian. Dari video tadi, Bu Ayu ada beberapa bahan diskusi. Yang pertama, bagaimana perasaan orang yang kesandung tadi? Marah. Sakit. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah si anak yang kedua yang menyandung tadi merasa bersalah atau tidak ya? Supaya berdamai, apa yang usaha kalian yang harus dilakukan? Nah, sebaliknya,
apabila tidak saling memaafkan, apa yang akan terjadi? Nanti kalian diskusikan secara berkelompok. Nanti silakan ditulis dan juga silakan dipresentasikan. Oke? Kita akan membuat kelompok dengan cara berhitung. Berhitung 1 sampai 3. Siap? Siap. Dimulai dari Farah. 1, 2. Bentar, saya ora urut. Fani 3 ya. Bella, dimulai dari Bella. Ya, sudah ingat? Sekarang silahkan berkelompok. Karena sudah berhitung, silahkan yang kelompok 1 menempatkan dirinya di sini. Kelompok 2 silahkan menempatkan di sini. Dan kelompok 3 bertempat di sini. Kelompok 3 mana? Kelompok 2, kelompok 1. Ya. Masing-masing kelompok silahkan maju perwakilan 1 untuk mengambil LKPD kelompoknya. Sudah diterima ya? Aku pokoknya ada. Ya. Silahkan kalian berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Jangan lupa nanti dibahas juga siapa yang akan membacakan atau mempresentasikan di depan kelas. Udah bisa? Musa aku ya Allah kapal gambar. Ya Memaafkan akan membentuk. Apanya nih gue ya nulisnya ya? Memaafkan akan sikap pemaaf Maksudnya kan akan terjalin. apa yang seharusnya dilakukan anak bersalah? Di buku kira-kira ada enggak? Di sini ada enggak? Dicari dulu. Dari ayat Quran juga enggak apa-apa. Atau hadis boleh. Yang kira-kira kalimat tersebut bisa, oh, kalau aku punya sikap pemaaf berarti apa ya? Memotivasi itu memberikan kamu semangat untuk terus punya sikap pemaaf. Kira-kira apa? Aduh, anak rakyat. Karena kalian sudah selesai diskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok pertama maju, kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Apa yang seharusnya dilakukan anak yang bersalah? Meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Bagaimana perasaan anak yang disakiti? Hatinya merasa sakit dan sedih. Cara agar kedua anak tersebut bisa berdamai, saling memaafkan antar sesama dengan tulus agar tidak mempunyai rasa dendam. Buatlah kalimat motivasi supaya kita bisa menerapkan sifat pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Saling memaafkan agar menciptakan hidup rukun, damai, dan tentram. Bagaimana dampaknya apabila keduanya tidak saling memaafkan, saling mempunyai rasa dendam, dan selalu bermusuhan? Cukup. Sekian dari presentasi kelompok kami.
Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Beri tepuk tangannya yang meriah. Presentasi berikutnya adalah presentasi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang seharusnya dilakukan anak yang bersalah? Minta maaf dengan temannya. Bagaimana perasaan anak yang disakiti? Menjadi korban yang kesandung oleh temannya. Bagaimana caranya agar kedua anak tersebut bisa berdamai, saling memaafkan dengan satu sama lain? Bagaimana dampaknya apabila keduanya tidak saling memaafkan? Akan menimbulkan permasalahan yang makin parah. Buatlah kalimat motivasi supaya kita bisa menerapkan sifat pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Saling memaafkan dengan satu sama lain agar terjalin hubungan rukun dan tentram. Sekian dari diskusi kami. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangannya. Yang terakhir adalah kelompok 3. Silahkan maju ke depan. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang seharusnya dilakukan anak yang bersalah? Meminta maaf dengan ikhlas. Bagaimana perasaan anak yang disakiti? Merasa kesakitan atau merasa marah? Bagaimana caranya agar kedua anak tersebut bisa berdamai, saling bermaafan? Buatlah kalimat motivasi supaya kita bisa menerapkan sifat pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Saling memaafkan agar terjalin hidup rukun dan tentram, atau memaafkan kesalahan orang lain baik yang tidak disengaja maupun disengaja. Bagaimana dampak apabila keduanya tidak saling memaafkan? Akan menimbulkan perpecahan atau permusuhan. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari teman-teman kalian. Selanjutnya, Bu Ayu lihat ketika presentasi tadi ada beberapa anak yang masih bermain sendiri, tidak mengikuti jalannya presentasi. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya, kesolidan atau kekompakannya harus ditingkatkan lagi ya. Selain itu, rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri setiap anak juga harus ditingkatkan. Pokoknya pede wae. Tapi jangan terlalu kepedean, itu juga tidak baik. Pokoknya ketika untuk kebaikan harus percaya diri. Hasil diskusinya bisa dikumpulkan. Sudah dikumpulkan ya, sekarang silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Dari hasil diskusi tadi, kita sudah memahami arti maaf dan memaafkan. Sudah paham artinya maaf dan memaafkan? Sudah. Kita ulas sedikit. Makna maaf artinya apa? Menghapus. Ikhlas. Ya, betul. Teladan dari sifat Asmaul Husna apa? Memaafkan atau pemaaf itu. Al-afu. Al-afu atau bahasa Arabnya afwan. Kenapa kita harus memiliki sikap pemaaf? Karena yang pertama adalah kita adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, pahala orang yang memaafkan ini
melebihi pahala orang yang bersedekah. Jadi cuman memaafkan orang lain saja pahalanya sudah lebih baik daripada orang sedekah. Perumpamaannya, sedekah atau infak itu kan akan dilipat gandakan Allah 1000 kali lipat. Nah, jadi pemberian maaf ini akan ditingkatkan lagi, pahalanya lebih besar lagi daripada sedekah. Terus yang terakhir, karena meminta maaf itu penting dan menunjukkan penyesalan atas kesalahan kita. Jadi ketika kita sudah memaafkan orang lain, sudah lupakan apa yang kemarin harus kita lupakan. Tapi orang yang meminta maaf itu jangan mengulangi lagi. Kalau sudah menyesal itu jangan sampai terulang lagi. Dah, sampai sini ada yang bertanya? Tidak. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, kita tes. Silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Asesmen formatifnya sudah selesai? Sudah. Ya, Mbak Naila, silahkan dikumpulkan kertasnya. Sudah diberi nama ya? Sudah. Hari ini tadi kita belajar tentang apa saja? Pembelajaran agama Islam tentang makna, adab, dan penerapan perilaku saling memaafkan. Ya, kita tadi sudah belajar tentang makna memaafkan. Ada yang masih ingat artinya memaafkan itu apa? Menghapus apa? Menghapus rasa dendam, menghapus dosa, betul. Tanpa adanya apa? Perselisihan. Tanpa ada pertengkaran atau tanpa adanya dendam. Nah, bagaimana cara kalian memaafkan? Dengan cara ikhlas. Dengan cara ikhlas, betul. Terus
Dengan sikap yang apa lagi? Tulus. Terus? Tidak ada dendam. Tadi memberi maaf ya. Nah, kalau kalian melakukan kesalahan, caranya meminta maaf seperti apa? Gitu saja, hanya mengucapkan maaf saja. Berpelukan. Selain kata maaf juga harus memiliki rasa penyesalan. Itu berarti apa? Merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Mbak Miza, silahkan. Kita telah belajar tentang pentingnya sikap maaf, memaafkan dalam memperbaiki hubungan antara manusia. Keduanya adalah ciri orang bertakwa dan sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita berbuat salah, segera minta maaf dengan tulus. Dan jika ada yang menyakiti kita, cobalah untuk memaafkan dan dengan ikhlas. Dengan begitu, kita akan menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, dan penuh kasih. Ya. Ya, perhatikan, Rifki, Dika. Jadi dari perilaku maaf tadi akan menimbulkan suatu perdamaian, kerukunan, ya, dan juga toleransi. Jadi jangan lupa kita harus selalu berlapang dada untuk memaafkan kesalahan orang lain. Paham ya? Paham. Minggu depan kita akan mempelajari hikmah perilaku maaf atau manfaat perilaku maaf dan juga memaafkan. Ya. Dan sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, bukunya dirapikan terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sudah paham ya? Sudah. Minggu depan pembelajaran kita akan membahas tentang hikmah atau manfaat perilaku maaf. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam